Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pedagogik akan menjelaskan tentang tanggung jawab pendidik terhadap peserta didik dan keluarganya dengan beranggotakan Dina Marlina dengan NPM 205060048, Raihan Lestari dengan NPM 205060051, Widi Agni Pertiwi 205060052, Raya Amanda Nur Islami 205060054, Alwan Afitrian 205060067, dan Tiara Lisnawati 205060078. Nama saya Widi Agni Pertiwi dengan NPM 2050652. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab guru. Dalam menjalankan tugas keprofesiannya, guru memiliki multi peran. Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar secara singkat dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Peran guru sebagai organisator. Dalam konteks sebagai organisator, guru memiliki peran pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Kedua, peran guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, pengajar atau guru hendaknya senantiasa menguasai bahan materi dan senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, peran guru sebagai pembimbing. Peran guru sebagai pembimbing harus lebih dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap, terampil, berbudi luhur, pekerti, dan berakhlak mulia. 4. Peran guru sebagai pengelola kelas. Peran guru sebagai pengelola kelas atau learning manager hendaknya diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar. Peran guru sebagai mediator. Peran guru sebagai mediator di mana guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran, karena media pembelajaran merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Peran guru sebagai inspirator. Peran guru sebagai inspirator menuntut kemampuan guru memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Peran guru sebagai informator. Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain jumlah bahan pengajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Peran guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik serta agar semangat dan aktif belajar. Peran guru sebagai korektor. Menuntut guru bisa membedakan nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, mana nilai positif dan mana nilai negatif. Peran guru sebagai inisiator. Artinya, guru harus lebih dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan pengajaran. Guru sebagai evaluator. Artinya, seorang guru dituntut untuk menjadi seorang penilai yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian pada aspek intrinsik lebih diarahkan kepada aspek kepribadian peserta didik, yakni aspek nilai valus. Peran guru sebagai supervisor. Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Peran guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengajarkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Peran guru sebagai pribadi dilihat dari segi diri sendiri. Berarti guru perlu berperan sebagai berikut. Guru sebagai petugas sosial, sebagai pelajar dan ilmuwan, guru sebagai orang tua, guru sebagai contoh dan teladan, sebagai pencipta keamanan. Peran guru sebagai psikologis. Guru adalah ahli psikologi pendidikan, guru sebagai seniman dalam hubungan antar manusia, guru sebagai pembentuk kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan, guru sebagai catalytic agent atau orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan, dan yang terakhir, guru sebagai petugas kesehatan mental. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwan Afitrian dengan NPM 205060067.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab seorang guru. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab profesional antara lain: pertama, tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab profesi diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 4. Tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang kelima, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Dan ada tugas guru, di mana disebutkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Tugas utama guru antara lain: 1. Tugas guru sebagai pengajar instruksional. Sebagai pengajar instruksional, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program atau proses belajar mengajar dilaksanakan. 2. Tugas guru sebagai pendidik atau edukator. Sebagai pendidik atau edukator, guru bertugas membimbing, mengarahkan peserta didik untuk mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian sempurna. Yang ketiga, tugas guru sebagai pemimpin atau manajerial. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang menyangkut upaya perencanaan, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, dan pengontrolan atas program yang dilakukan. Kemendiknas tahun 2013 menegaskan bahwa tugas utama seorang guru antara lain: 1. Tugas profesional. Guru merupakan suatu profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan sebagai guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai suatu profesi mencakup semua aspek mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup atau kepribadian. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti membentuk dan mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik. Kedua, tugas kemanusiaan. Di sekolah, guru harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua dari anak-anak didik. Guru harus mampu bersikap simpatik dan mampu menarik perhatian peserta didik agar dapat menjadi idola bagi para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didik. Jika guru dalam penampilannya saja sudah tidak menarik, maka hal itu adalah suatu kriteria kegagalan pertama bagi seorang guru, dan selanjutnya sukar bagi guru dapat menanamkan benih-benih pengajarannya itu kepada para peserta didiknya. Peserta didik tidak suka dan tidak simpati kepada guru yang tidak menarik. Akhirnya, pelajaran yang disampaikan atau diajarkan tidak dapat diserap seperti apa yang diharapkan. Dan yang ketiga, tugas kemasyarakatan.
Masyarakat menempatkan guru sebagai orang amat terhormat di lingkungannya, karena mereka percaya dari seorang gurulah diharapkan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Melalui guru pula, masyarakat percaya bahwa 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dapat dijaga dan dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang peran guru dalam pembelajaran. Ada beberapa peran guru yang harus diketahui. Yang pertama, peran guru sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai penasihat, sebagai kreator, sebagai aktor, sebagai emansipator, sebagai inovator, dan sebagai peneliti. Yang pertama, peran guru sebagai pendidik. Pada dasarnya guru adalah panutan dan teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu harus mempunyai sifat tanggung jawab sesuai dengan norma, berwibawa, disiplin atau konsisten, dan jujur. Nah, yang paling penting guru sebagai pendidik adalah tanggung jawab. Artinya guru sebagai pendidik itu tidak sekedar transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Mereka tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas mengajarnya saja, tapi juga terikat dengan tanggung jawab bahwa guru dan murid ibaratkan orang tua dan anak. Nah, ketika guru mempunyai mindset bahwa semua muridnya itu adalah ibaratkan anaknya sendiri, maka dia bisa disebut sebagai pendidik, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Beberapa komponen guru sebagai pengajar ini diantaranya terkait dengan membuka pelajaran, keterampilan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi, mengelola kelas, mengajar individu, dan mengajar kelompok. Nah, artinya guru sebagai pengajar ini terbatas pada ruang pembelajaran di kelas saja. Jadi beberapa keterampilan ini yang harus dikuasai oleh guru sebagai pengajar, peran guru sebagai pengajar. Apa perbedaan antara guru sebagai pendidik dan sebagai pengajar? Pada dasarnya guru sebagai pengajar ini masih terbatas pada transfer of knowledge, jadi menyampaikan materi atau melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal pelajaran, sesuai dengan jadwal jam dinas. Kalau guru sebagai pendidik itu lebih luas lagi. Dia tidak sekedar transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Jadi banyak yang salah kaprah sebenarnya di masyarakat. Banyak orang tanya ketika guru mau berangkat ke sekolah, mau kemana? Kita sebagai guru menjawab mau ngajar. Nah, yang seharusnya kan berarti mau kemana? Kita mau mendidik. Nah, itu harus dipahami. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing atau disebut juga sebagai konselor. Tugasnya adalah mengatasi masalah siswa. Masalah siswa itu beragam, mulai masalah akademik maupun masalah non-akademik. Untuk mengatasi masalah siswa ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, diagnosa masalah, prognosa, terapi, dan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, identifikasi masalah itu saya kasih contoh, ada salah satu siswa
yang bermasalah, kita identifikasi dulu masalahnya ini apa saja. Dari sekian banyak masalah, ada akar masalahnya di situ. Kita temukan akar masalah utamanya itu apa. Baru kita pastikan akar masalahnya A misalnya. Nah, masalah A itu kita diagnosa. Kita diagnosa ini mencari penyebabnya. Masalah A itu terjadi kenapa? Penyebabnya itu bisa dari individu siswa, bisa dari orang tua, bisa dari guru, bisa dari lingkungan, dan seterusnya. Itu kita diagnosa dulu. Kemudian kita lakukan prognosa. Prognosa itu rencana tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Jika diberi tindakan A, maka akan begini. Jika ini gagal, maka tindakan kedua, dan seterusnya begitu. Itu rencana tindakan dan implikasinya. Nah, pada dasarnya tindakan yang kita lakukan, yang kita berikan pada siswa yang bermasalah itu harus sesuai dengan hasil diagnosa. Saya kasih contoh, kenapa kok dokter itu mesti tanya ke orang yang periksa, padahal tahu dia sakit panas. Mesti dokter tanya habis makan apa, habis kemana, dan seterusnya. Bukan berarti dokter tidak tahu penyakitnya apa, tapi didiagnosa dulu. Sudah ketemu, misalnya kita sakit panas ke dokter, penyebabnya makan pedas misalnya. Nah, dokter memberikan resep obat. Bukan berarti kita meminum obat itu kemudian sembuh jika kita tidak menghindari penyebab terjadinya penyakit itu. Oleh karena itu, tindakan atau terapi nanti yang diberikan itu terkait dengan menghindarkan siswa dari penyebab dia melakukan kesalahan. Baru kemudian di akhir nanti ada evaluasi. Setelah evaluasi tidak berhenti di situ, ditindaklanjuti. Hasil evaluasinya berhasil atau tidak. Berhasil kenapa, kalau tidak kenapa, baru kembali lagi ke awal lagi. Peran guru selanjutnya, guru sebagai pelatih. Namanya pelatih itu dari kata latih, latihan, dengan arti pembiasaan. Nah, sebenarnya pembelajaran yang baik itu adalah melalui pembiasaan. Karena secara tidak sadar siswa itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang diperintahkan oleh guru. Mereka dibiasakan, kemudian melakukannya, akhirnya terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan. Jangan sering menjawab pertanyaan anak atau siswa. Jadi begini, maksudnya ini, jangan jadi guru itu yang kurang sabar. Misalnya siswa itu dikasih tugas A, tidak bisa, langsung kita tiba-tiba kayak gini aja nggak bisa, seperti ini. Jangan seperti itu. Ada kalanya kita harus membiarkan siswa berusaha menjawab sebisanya. Misalnya membuat produk apa, kok gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Jadi kita harus telaten, harus membiarkan mereka belajar dari kesalahan dulu, supaya tahu untuk mencari jawaban atau hasil yang benar itu butuh proses yang panjang. Selanjutnya, biarkan anak itu menemukan sendiri atau inisiatif sendiri, baik itu pengetahuan, keterampilan, atau segala hal. Jadi tidak kita sekedar menyuapi siswa saja ini seperti ini, tidak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini harus dipahami juga, pisahkan antara pendidikan dan kasihan. Jadi maksudnya ini jangan disalahpahami dulu. Terkadang guru atau bahkan orang tua itu kurang konsisten ketika melihat siswanya atau anaknya merengek. Misalnya di kelas kita buat aturan yang disepakati, yang tidak piket didenda 1.000 misalnya, semua sudah sepakat. Kemudian ketika ada anak melanggar, sengaja melanggar, kemudian dia merengek dan seterusnya, kemudian kita kasihan, akhirnya ya sudah, tidak usah didenda. Nah, rasa kasihan yang dalam artian pendidikan ini harus dihindarkan, karena nanti ada anggapan bahwa
guru ini tidak konsisten atau pelin-pelan. Nah ini tuh. Kemudian yang selanjutnya guru sebagai penasihat. Pahami perbedaan dan keunikan anak. Jadi sebelum kita menasihati anak atau siswa, kita harus tahu dulu perbedaan atau keunikan mereka. Karena misalnya anak yang mempunyai masalah yang sama, kalau karakternya berbeda, kita menasihatinya juga berbeda. Anak yang sama dengan pelanggaran atau masalah yang berbeda, kita juga mengatasinya dengan nasihat yang berbeda pula. Kuncinya kita sesuaikan dengan karakter anak. Ada anak yang kita nasihati dikit aja dia sudah peka, sudah nangis dan seterusnya. Ada anak yang kebal, tanda petik kebal. Dia dinasihati, bahkan dihukum, dia tidak merespon atau tidak ada implikasi sikap sama sekali. Nah ini kita harus pahami dulu karakter anak. Kemudian yang kedua, dengarkan keluhan anak. Jadi sebagai penasihat itu jangan langsung menasihati dulu. Penasihat itu porsi yang kita sampaikan pada anak itu 30%, 70% itu keluhan dari anak. Jadi dengarkan dulu. Pada dasarnya orang itu ketika punya masalah pengen didengarkan, bukan pengen mendengarkan. Jadi biarkan dulu dia bercerita masalahnya dari segala aspeknya. Kemudian kita akhirnya mendiagnosa. Solusinya nanti bukan dari kita, tapi dari siswa itu sendiri. Dari masalah-masalahnya, kemudian kita tanya, coba kira-kira solusinya seperti apa. Nah itu solusi yang disepakati atau yang berasal dari siswa sendiri itu akan diterapkan dengan baik ketimbang solusi langsung dari kita. Yang ketiga, berikan kepercayaan dan ruang pertimbangan untuk anak. Jadi tidak sekedar kita memilihkan tindakan, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Tapi lebih baik kita memberikan pertimbangan atau alasan mengapa anak itu memilih tindakan itu. Nah, misalnya kamu kalau begini nanti akibatnya ini, kalau begini akibatnya ini, kalau begini akibatnya ini. Sekarang terserah kamu mau milih yang mana. Nah, ketika anak tahu alasannya, maka dia akan melaksanakan nasihat kita secara maksimal. Nasihati dengan bertahap dan tidak bertele-tele. Nah, ini kadang kita itu banyak nasihat terlalu panjang anak sehingga dongkol di sini malah tidak dilaksanakan nasihat kita itu. Jadi intinya setelah bertahap, jangan terlalu banyak. Sekali bertemu misalnya 1 kali aja nasihat tentang apa gitu. Jangan langsung 10 kali disampaikan harus ini, jangan. 1 kali, yang kedua kalinya nanti bertahap secara pelan-pelan. Kemudian jangan bertele-tele. Nah ini yang perlu kalian pahami. Siswa itu dalam menanggapi siswa laki-laki dan perempuan itu kadang berbeda. Kalau siswa laki-laki itu suka yang to the point. Apa intinya? Karena mereka tidak suka banyak cerita. Jadi langsung intinya apa? Berbeda dengan siswa perempuan. Perempuan itu lebih suka terbuka, saling curhat-curhatan dulu, baru dia akan menerima nasihat. Jadi seperti guru dan siswa perempuan seperti teman, seperti itu, curhat-curhatan dulu, baru kita sisipkan nasihat-nasihatnya. Yang selanjutnya, guru sebagai kreator atau pengembang kreativitas siswa. Kreativitas itu jika apa yang dikerjakan guru sekarang lebih baik dari sebelumnya, dan apa yang dikerjakan di masa yang akan datang lebih baik dari masa sekarang. Tidak perlu muluk-muluk dengan IT yang canggih, media yang canggih, tidak. Kuncinya sekarang lebih baik dari kemarin. Itu sudah dikatakan kreatif. Ada pendapat tak seorang pun dapat mengajar
sesuatu pada anak, dan anak harus melakukan sendiri kegiatan belajar. Tetapi tidak berarti bahwa guru tidak membantu. Artinya ini, jika kita ingin mengajarkan kreativitas pada anak, kita tidak tiba-tiba serta-merta memberikan ini loh, seperti ini loh produknya, seperti ini loh hasilnya. Tapi ada kalanya kita membiarkan mereka dulu. Kreatif itu suka mencoba, tidak mudah putus asa, dan cuek terhadap omongan-omongan atau celaan-celaan orang yang membuat dia minder. Dia terus mencoba sehingga menemukan hal baru, itu disebut kreatif. Guru sebagai aktor atau model. Anak-anak tidak pandai mendengarkan gurunya, tapi mereka tidak pernah gagal dalam meniru gurunya. Nah ini, memang anak itu sulit untuk mendengar nasihat gurunya, tapi mereka tidak pernah gagal meniru gurunya. Ini mungkin sering kita alami. Kita nasihati berkali-kali, anak tetap cuek dan seterusnya. Tapi jalannya kita, cara berpakaian kita, tindak tanduk kita, itu tanpa diajarkan mereka meniru. Nah ini nih. Jadi berikan tauladan yang baik pada siswa dan anak kita. Bagaimana kita bersikap pada anak-anak kita, begitu pula lah mereka akan bersikap pada kita. Anak-anak kita adalah persepsi diri kita. Anak kita itu cermin dari kita sendiri. Jadi ketika anak itu mungkin sulit dibilangin, selalu membantah, tidak bisa diam, coba sesekali kita flashback di masa lalu. Mungkin kita seperti dia, atau mungkin kita lebih parah dari dia. Karena tidak mungkin anak jauh karakternya dari orang tuanya. Ingat, konsistenkanlah antara nasihat kita dan tindakan kita. Terkadang siswa itu merasa bingung atau tidak jelas apa yang kita sampaikan, ternyata tidak kita laksanakan. Ini memang PR untuk guru yang paling sulit, mengajarkan apa yang telah kita terapkan. Nah ini paling. Tapi kita harus tetap belajar, berusaha untuk konsisten antara perkataan dan tindakan kita. Yang selanjutnya, guru sebagai emansipator. Guru harus mengenal kebutuhan peserta didik dan akan pengalaman, pengakuan, dan dorongan. Kemudian guru yang emansipator itu berhasil ketika peserta didik yang telah menilai dirinya sebagai pribadi yang tak berharga, merasa didampakkan orang lain, selalu diuji dengan kesulitan sehingga hampir putus asa, dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. Guru sebagai emansipator ini dikatakan berhasil jika semua siswa kita itu merasa percaya diri, meskipun banyak di antara mereka yang mungkin lemah, mungkin kelainan, atau mungkin berbeda dengan anak yang lain, tapi dia merasa percaya diri dengan potensi yang dimilikinya. Nah, ini disebut guru sebagai emansipator yang berhasil dalam mengembangkan potensi siswa. Dan selanjutnya, guru sebagai inovator. Guru harus berusaha agar terlihat baru, tanda kutip, di hadapan siswa. Modelnya, penampilannya, strateginya, pemikirannya, dan seterusnya, medianya, materinya, banyak lagi. Karena apa? Karena guru yang hebat adalah guru yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya oleh siswa. Jadi untuk menilai indikator guru itu hebat atau tidak, sebenarnya tidak perlu instrumen yang panjang. Cukup kita tes saja siswa kita. Kalau kita tidak datang atau terlambat, siswa kita itu mencari tidak, atau tambah mengatakan alhamdulillah guru ini tidak datang. Nah, ketika anak senang kalau gurunya tidak datang, itu indikator guru itu tidak disukai oleh siswa. Begitu aja, tidak perlu rumit-rumit untuk menilai guru sebenarnya.
Yang terakhir adalah guru sebagai peneliti. Ada ungkapan, dia tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ini ungkapan Al-Ghazali. Dia itu, ya, kita ini tidak tahu memang, dan kita merasa atau kita tahu bahwa kita itu tidak tahu. Dampaknya apa? Oleh karena itu kita berusaha ingin tahu dengan cara apa? Dengan cara meneliti. Meneliti siapa? Meneliti kita sendiri. Guru sendiri itu sebagai subjek pembelajaran. Bentuknya apa? Untuk mengetahui kekurangan dan akhirnya bisa meningkatkan kemampuannya. Di lembaga formal, guru itu diwajibkan membuat penelitian tindakan kelas. Ini kalau guru PNS sebagai syarat kenaikan pangkat. Nah, tapi kalau guru honorer atau GTT, ini bukan berarti bebas dari PTK. PTK-nya itu ya minimal kita refleksi diri di akhir pembelajaran, atau paling lama akhir semester kita tanya ke siswa kekurangannya apa dalam penyampaian materinya, dalam kedisiplinannya, dalam penampilannya, dan seterusnya. Kita tanya aja ke siswa, kemudian kita perbaiki di semester berikutnya. Kalau siswa mungkin takut menyampaikan kekurangan guru, kita beri angket tanpa nama, biar mereka mengisi angket itu, kemudian kita analisis, kita perbaiki sendiri. Itu sebenarnya evaluasi terbaik, evaluasi yang berasal dari kita sendiri, pengen merubah diri sendiri. Atau kalau lebih baik disistemkan, di sekolah itu diberi kotak saran di depan kelas. Kalau khawatir namanya dipublish tanpa nama, itu lebih baik. Jadi tujuannya untuk perbaikan ke depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Nabil. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Karaso. Selanjutnya adalah tanggung jawab guru terhadap peserta didik. Tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar guru mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan, melakukan pembinaan terhadap diri siswa, yaitu kepribadian, watak, dan jasmaniah. Memompakan pengetahuan kepada murid kiranya bukan pekerjaan yang sulit, tetapi membina siswa agar menjadi manusia berwatak atau berkarakter. Sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah mengembangkan watak dan kepribadiannya sehingga mereka memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berpikir, dan berbuat. Berani bertanggung jawab, ramah dan mau bekerja sama, dan bertindak atas dasar nilai-nilai moral yang tinggi. Semuanya menjadi tanggung jawab guru. Memberikan bimbingan kepada murid agar mereka mampu mengenal dirinya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mampu menghadapi kenyataan, dan memiliki stamina emosional yang baik sangat diperlukan. Melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat. Membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan, memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran, mengenal dan memahami setiap siswa baik sebagai individu ataupun kelompok. Keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil di mana anak berinteraksi secara intensif di dalamnya. Di dalam pendidikan, keluarga mempunyai arti penting sebagai wadah antara individu dan kelompok yang menjadi tempat pertama dan utama untuk anak bersosialisasi. Ibu, ayah, saudara adalah orang yang pertama bagi anak untuk mengadakan kontak dan tempat pembelajaran.
Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrat, atau adanya hubungan darah antara pendidik dan peserta didik. Pendidikan keluarga inilah yang nantinya akan menjadi tameng pertama bagi anak untuk dapat memilah segala informasi yang diterima. Pendidikan keluarga memberi pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Peran pendidik di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sosial, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga tersebut memiliki peran tertentu sesuai dengan kedudukannya. Pertama, peran ibu. Ibu memegang peran penting dalam mendidik anak-anaknya. Sejak dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya memberi makan, minum, mengganti pakaian, dan sebagainya. Di samping ibu, ayah juga memiliki peran yang tidak kalah penting terhadap pembentukan kepribadian anak. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang gagah, paling berani, paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari sangat berpengaruh besar kepada anak-anaknya, seperti mencari nafkah. Tanggung jawab pendidik di lingkungan keluarga. 1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak makan, minum, dan perawatan agar dia dapat hidup secara berkelanjutan. 2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah ataupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. 3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga bila dia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. 4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama Islam sebagai tujuan akhir hidup muslim. Jadi, tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar sebagai pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu semua. Okey. Dalam video ini, kita akan menjelaskan tentang tanggungjawab guru yang dikaitkan selalunya dengan istilah in loco parentis. Adakah anda terfikir sebagai seorang guru, bilakah tanggungjawab anda bermula terhadap murid-murid? Secara umumnya, tanggungjawab ini bermula berdasarkan Akta Pendidikan 1996 yang mewajibkan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dan pada hari pertama pendaftaran murid tersebut ke sekolah, maka tanggungjawab ini telah bermula. Tetapi tanggungjawab in loco parentis pada hari-hari persekolahan adalah bermula daripada waktu murid diterima masuk ke sekolah, iaitu pada pukul 6.30 pagi ataupun 7 pagi, iaitu waktu persekolahan, sehinggalah mereka pulang ke rumah. Termasuklah jika ada kelas tambahan dan aktiviti co-curriculum di sekolah. Itu semua adalah melibatkan tanggungjawab guru untuk menjaga murid-murid tersebut dari beberapa aspek yang akan kita bincangkan nanti. Okey, tanggungjawab ini memberikan hak untuk guru-guru menggantikan ibu bapa ketika murid-murid berada di bawah jagaan mereka. Pengganti ibu bapa di sini bermaksud guru-guru perlulah bertindak sebagai seorang ibu bapa yang munasabah kepada murid-murid tersebut, melarang apa yang berbahaya kepada mereka dan memudaratkan mereka, tetapi menggalakkan apa juga perkara yang memberi manfaat kepada mereka, terutamanya aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal dan mental. Okey, dan ini digelar sebagai in loco parentis.
in loco parentis ini berkaitan dengan tanggungjawab guru terhadap murid sebagai pengganti ibu bapa mereka ketika mereka berada di dalam waktu persekolahan dan aktiviti-aktiviti rasmi sekolah. Namun, tanggungjawab guru yang sebenarnya adalah meluas. Ia tidak hanya tertumpu kepada tugas di dalam pengajaran dan pembelajaran sahaja. Tugas mereka bukan hanya di dalam kelas sahaja dan kadang-kadang ia melibatkan di luar daripada bilik darjah seperti untuk melihat ataupun bertanggungjawab ketika murid sakit dalam waktu persekolahan. Murid bergaduh ketika waktu persekolahan. Dan ada juga guru-guru yang mengambil berat murid sehingga melibatkan hal-hal peribadi murid seperti ibu bapa susah, murid-murid tidak ada duit untuk membayar yuran dan sebagainya. Yang ini juga adalah termasuk dalam in loco parentis yang dilakukan oleh guru di sekolah. Dan benar, guru-guru sebenarnya cuba untuk memberikan yang terbaik dan kadang-kadang lebih baik daripada ibu bapa boleh berikan kepada anak-anak mereka. Ini tidak dapat dinafikan oleh masyarakat di sekeliling. In loco parentis ini sebenarnya kalau dari sudut undang-undang memberikan hak penjagaan kepada guru secara undang-undang terhadap murid sewaktu murid-murid di bawah penjagaan mereka. Seperti waktu persekolahan, waktu ada aktiviti luar, co-curriculum dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, menjaga itu dari aspek yang mana satu, mereka perlu menjaga dari aspek fizikal murid-murid agar ketika melakukan aktiviti, murid-murid tidak cedera. Dari sudut mental, tidak ada tekanan kepada murid-murid. Tekanan ini kalau dari sudut tekanan pendidikan tentulah ada, tetapi dari sudut beban-beban tugas yang tidak sepatutnya murid lakukan. Dan yang paling penting sekali ialah menjaga hak pendidikan yang sepatutnya murid peroleh di sekolah. Ini misalnya tidak menyebabkan gangguan kepada murid untuk belajar ataupun membiarkan gangguan-gangguan berlaku ketika murid sedang belajar. Contoh yang paling dekat ialah ketika guru masuk ke dalam kelas, sebahagian kecil murid-murid cuba untuk melakukan aktiviti yang mengganggu rakan-rakan sekelas mereka untuk belajar. Pada ketika itu, guru-guru adalah berhak untuk memelihara hak pendidikan murid-murid yang nak belajar ini daripada diganggu oleh murid-murid yang tidak mahu menunjukkan kerjasama ketika kelas berlangsung. Ini yang perlu diuruskan dan inilah tujuan kursus ini diadakan, adalah untuk memberi tips ataupun untuk memberikan gambaran sebenarnya tingkah laku murid ataupun disiplin murid di dalam bilik darjah boleh diuruskan. Okey? Dan perlu diingat bahawa jika guru-guru melanggar ataupun tidak menjalankan tanggungjawab dalam menjaga murid-murid dari aspek-aspek tersebut, guru-guru sebenarnya melanggar undang-undang dan tidak menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya. Ada kes-kes di luar negara, guru-guru sebenarnya didakwa kerana tidak dapat mengajar dengan baik. Cuma di Malaysia belum lagi berlaku perkara tersebut. Okey, walau bagaimanapun sebenarnya hasrat guru adalah untuk mengajar dan memberikan yang terbaik sebenarnya kepada murid-murid ketika masuk ke dalam kelas. Tetapi apa yang jadi di dalam kelas adalah kadang-kadang menjadi satu mimpi ngeri kepada guru-guru tersebut. Terutamanya guru-guru yang baru mengambil kelas sesebuah kelas dan guru-guru yang baru berpindah ke sekolah lain. Okey, untuk kes ini saya ingin mengajak anda semua untuk menonton satu video pendek yang akan saya paparkan ini dan berfikir untuk menjawab soalan yang seterusnya dalam video ini. Today is my first
class today and I will be taking all your science subjects. So let's start off on a good note. About that note, thank you. Hi, how was your day? Okey. Anda telah menonton video pendek yang berkaitan dengan dilema guru ketika masuk ke dalam kelas, dan kelas tersebut menjadikan guru tersebut hampir hampa untuk mengajar. Persoalannya, jika anda mengalami apa yang dialami oleh guru tersebut, apa yang anda akan lakukan? Keluar dan tidak masuk ke kelas tersebut sampai bila-bila? Pergi jumpa pengetua dan minta tukar kelas? Ataupun anda adalah seorang yang sukakan cabaran dan akan mencari formula untuk mengatasi dan menguruskan sikap murid yang sebegitu? Jika anda yang kedua, mari kita sama-sama lihat video-video yang seterusnya untuk mencari formula yang terbaik bagi menguruskan sikap murid yang berada di dalam kelas seperti di dalam video tersebut. Dan saya yakin semua guru-guru yang mengikuti kursus saya ini cuba untuk melakukan yang terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran yang mereka kendalikan. Percayalah, anda mampu mengubahnya. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya. Lalu klik tombol lonceng supaya tetap update video terbaru dari Evio Multimedia. Just relax and enjoy the video. Selamat menonton. Sebelumnya saya ingin bertanya khususnya kepada para ibu-ibu, siapa yang hadir di sini yang mencintai putra-putrinya, mohon angkat tangan yang tinggi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Siapa yang bangga terhadap putra-putrinya? Dan siapa yang pede diidolakan putra-putrinya? Siapa yang pede ditakuti putra-putrinya? Nah loh. Iya, baik. Mudah-mudahan kita adalah ibu-ibu orang tua yang dicintai, dibanggakan, dan diidolakan putra-putri tercinta karena mendidik dengan kekuatan cinta. Siapa yang biasa mengomeli putra-putrinya? Nah, baik. Nanti kita bicara ngomel boleh, tapi ngomel yang cerdas, ya, ngomel yang menyentuh hati sehingga membuat anak justru penuh persahabatan dan akan berkembang dengan sebaik-baiknya. Baik, para ibu, mungkin ditayangkan saja gambarnya saja. Nah, saya akan menampilkan gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Ibu dan Bapak sekalian, saya kemarin baru saja memperingati tanggal 4 April itu hari bersejarah buat saya, yaitu 49 tahun saya sebagai guru PAUD. Nah, boleh saya sekarang mendongeng? Boleh saya nanti mengajak ibu-ibu bernyanyi bersama? Mengajak menari bersama? Tepuk tangan untuk kita. Iya. Saya mau mendongeng, mau bercerita kisah mantan murid TK saya dulu, sekarang sudah besar-besar. Mungkin ibu-ibu ada yang kenal nih. Tapi namanya juga dongeng, jadi jangan dipercaya 100% ini. Dari sekian mantan murid TK saya ingat kebetulan ada 5 yang saya ingat. Kebetulan 5-5-nya laki-laki dan kebetulan nama depannya sama, Rudi. Namanya juga dongeng, jadi kebetulan terus begitu. Rudi yang pertama seorang ahli membuat pesawat terbang. Lulus semua cum laude di Jerman Barat, pernah menjadi menteri. Pernah menjadi wakil presiden, bahkan pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Namanya Rudi Habibie, tepuk tangan untuk Rudi Habibie.
Rudi yang kedua dari kecil senang sekali bermain bulu tangkis. 7 kali berturut-turut menjadi juara All England. Rudi Hartono, tepuk tangan. Rudi yang ketiga dari kecil senang sekali menggunting kertas, menggunting benang, lalu menggunting rambut satu lembar digunting jadi rapi. Rudi Hadi Suwarno, tepuk tangan. Wah, mantan murid saya top-top semua ya. Rudi yang keempat dari kecil senang sekali bergaya di depan cermin, lalu di depan kamera. Akhirnya senang main film, senang acting, masih saudaranya Roy Martin ini. Rudi Salam, tepuk tangan untuk Rudi Salam. Rudi yang terakhir dari kecil senang sekali melihat ibunya masak gudeg, masak sayur lodeh, goreng tempe. Rudi Khairuddin, tepuk tangan untuk Rudi Khairuddin. Pertanyaan saya, di antara kelima Rudi yang pura-puranya mantan murid TK saya dulu ini, siapa yang paling cerdas otaknya? Siapa yang berpendapat Rudi Habibie? Mau angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3, 17, 21. Rudi Salam? Loh. Rudi Hartono? Rudi Khairuddin? Siapa yang percaya semuanya cerdas otaknya? Luar biasa. Semua anak pada dasarnya cerdas. Siapa yang juga bangga putra-putri kita adalah anak-anak yang cerdas? Iya, karena spektrum cerdas, pemahaman cerdas itu luas. Bisa cerdas matematika, bisa cerdas fisika, biologi, bisa cerdas menyanyi, cerdas menari, cerdas menggambar, cerdas mengaji, cerdas olahraga, dan seterusnya, dan seterusnya. Anak ini juga cerdas, namanya Raden Mas Maradona. Ini juga cerdas, namanya Kanjeng Sinuwun Michael Jackson. Ini juga cerdas, namanya Dato Mozart. Ini juga cerdas, namanya, iya. Jadi apakah ini Michael Jackson? Maaf, jangan agak naik dikit, jangan dikit. Ini rupanya pencet. Ya, apakah Michael Jackson, Maradona, Mozart, Pablo Picasso, Einstein, semua juga anak-anak yang cerdas, yang dihargai oleh ibunya di rumah, ayahnya, guru-gurunya di sekolah, dan masyarakatnya. Jadi kalau anak-anak dihargai tipe kecerdasan yang saling berbeda, tidak disaling dibanding-bandingkan, maka semua akan pede, percaya diri, dan akan berkembang menjadi manusia unggul di bidangnya masing-masing. Tidak semuanya putra-putri kita jadi dokter atau jadi insinyur. Mungkin ada yang jadi guru, jadi ustadz atau ustazah, jadi artis, jadi polisi, jadi tentara, jadi olahragawan, dan sebagainya, dan sebagainya. Biarkanlah anak-anak mempunyai pilihan ataupun mungkin cita-cita sesuai dengan potensinya yang saling berbeda. Tapi sayang begitu era global menjelang, banyak orang tua yang stres. Di Jakarta nih, bukan di Jogja. Demi PAUD atau pendidikan anak usia dini, bayi-bayi sudah harus sekolah. Akhirnya ngompol, nangis, stres. PAUD yang paling utama adalah justru di dalam keluarga. Para ibu dan ayah yang senang menyanyi, senang mendongeng, bermain bersama, adalah nuansa PAUD yang paling ideal. Karena anak-anak masih dekat dengan ibunda dan ayahanda tercinta. Zaman sekarang anak-anak sering diperlakukan seperti robot, digendalikan dengan remote control. Harus begini, harus begini, harus begini. Tanpa dihargai haknya untuk bersuara atau untuk mempunyai pilihan-pilihan. Zaman sekarang di Jakarta anak sekolah bukan bawa tas lagi, bawa koper sekarang ini. Bukunya seabrak-abrak, pulang-pulang masih banyak PR. Akhirnya teler. Karena tidak ada waktu bermain seperti kita kecil dulu. Makanya tadi luar biasa kalau ada acara dolanan kembali. Bermain engklek, gobak sodor, mungkin bentik, mungkin main egrang, main kuda lumping. Adalah nuansa bermain yang menyenangkan. Yang menjadikan pilihan anak untuk tidak sekedar asik bergadget ria saja. Dan anak-anak adalah peniru-peniru yang terbaik di dunia. Dia bertingkah laku meniru orang-orang di sekelilingnya. Kalau ibu asik bergadget ria, anak-anak juga senang main gadget enggak? Nah,
marilah kita ubah cara-cara berkomunikasi, mungkin beraktivitas di dalam keluarga, sehingga kami... Saya Rahen Lestari dengan NPM 2050651. Jadi kesimpulannya, dalam menjalankan tugas keprofesiannya, guru memiliki multiperan. Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu sebagai organisator, sebagai demonstrator, sebagai pembimbing, sebagai pengelola kelas, sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai inspirator, sebagai informator, sebagai motivator, sebagai korektor, sebagai inisiator, sebagai evaluator, sebagai supervisor, sebagai kulminator, sebagai administrator sekolah, sebagai pribadi, dan sebagai psikologis. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil di mana anak berinteraksi secara intensif di dalamnya. Di dalam pendidikan, keluarga mempunyai arti penting sebagai wadah antara individu dan kelompok yang menjadi tempat pertama dan utama untuk anak bersosialisasi. Keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sosial, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga tersebut memiliki peran sesuai dengan kedudukannya.